Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Kita mencoba untuk bicara tentang supervisi klinis dalam meningkatkan kompetensi perawat. Kita lihat di komunitas keperawatan dari novice ya, mahasiswa yang baru lulus yang kerja di rumah sakit sampai master sampai ahli. Kalau kita lihat di dalam peraturan pelayanan keperawatan kita, peningkatan kompetensi itu dengan perawat klinik 1, perawat klinik 2, perawat klinik 3, dan perawat klinik 4. Kondisi ini itu sebetulnya sebuah peta yang ada di klinik yang ada di pelayanan untuk bisa kita tingkatkan kemampuan dari novice ke master. Ya, jadi bagaimana perawat bisa meningkatkan kompetensinya dari perawat klinik 1 sampai perawat klinik 4 dengan pengembangan sistem clinical supervision model. Jadi ini sudah diakui seluruh dunia bahwa transforming staff through clinical supervision itu sudah dianjurkan, sudah menjadi kebijakan. Bahkan di Inggris ini sudah merupakan kewajiban bagaimana novice ya, perawat-perawat yang baru itu bisa ditingkatkan kemampuannya melalui clinical supervision. Kita ketahui bahwa quality patient care itu diperlukan communication, collaboration, application, reflection, dan evaluation. Jadi ini tidak bisa tidak bahwa ini harus dilakukan sehingga kita bisa membuat bridge of caring. Jadi bagaimana kita caring dimulai ya dari situasi yang ada di pelayanan, yaitu care for the patient, care for the preceptor, care for the faculty member, care for the student, care for the profession. Jadi dari pasien, pembimbing klinik, dosen-dosen yang membimbing mahasiswa, kemudian juga mahasiswa, kemudian profesi itu butuh ditingkatkan kemampuannya gitu. Jadi bukan hanya mahasiswa yang harus ditingkatkan, tapi semua tenaga profesi yang ada di pelayanan itu perlu diperhatikan. Gitu. Kemudian kalau kita memperhatikan di sini adalah bagaimana akademik culture ya, secara teori itu ada bedanya dengan clinical culture yang ada di praktek. Jadi kultur akademik secara teori dan kultur clinical practice yang ada di rumah sakit ini memang sedikit ada perbedaannya yang perlu kita sadari. Kalau kita perhatikan di academic culture itu adalah fokus on learning. Sementara di culture di clinical itu fokus on quality patient care. Jadi ini sebuah situasi yang harus kita atasi gitu. Kemudian di akademik itu fokus on quality patient care, di clinical itu fokus on practice. Di akademik fokus on teori, kemudian di clinical itu goal to provide care within the limited time. Jadi bagaimana melayani pasien dari keterbatasan yang ada di rumah sakit. Kemudian bagaimana akademik culture ini bagaimana goal to optimize learning opportunity. Jadi bagaimana tujuan itu bisa maksimal dalam pembelajaran.
Kemudian kalau di clinical itu bagaimana tujuan itu untuk bisa mencapai standar gitu loh. Jadi kalau di klinik itu mencapai standar, kalau di akademik itu mencapai tujuan ya dari mata kuliah. Kalau di akademik itu ada goal to meet standard of practice ya dengan legalitas. Kemudian kalau di culture itu adalah tujuan untuk mencapai kebutuhan dari pekerjaan itu sendiri gitu loh. Jadi dari perbedaan-perbedaan ini kita memerlukan sebuah transformation ya. Bagaimana dari novice ke master, dari perawat yang baru sampai ke master. Kemudian ada semacam reflective proses. Jadi ini penting sekali di dalam praktek di rumah sakit ya. Yang pertama adalah awareness. Jadi kesadaran apa yang terjadi pada saat dia praktek ini penting sekali. Dari hasil penelitian saya ini memerlukan latihan gitu loh. Sebetulnya apa yang terjadi pada saat praktek klinik. Jadi kadang-kadang tidak menyadari ini kesalahan dokter, ini kesalahan perawat. Nah, ini kita perlu latihan tentang awareness. Kemudian critical analysis. Jadi kadang-kadang ada yang merasa tidak bersalah. Ini salahnya dokter, perawat nggak salah misalnya gitu. Kemudian ada learning di sini. Jadi ini bagaimana kita belajar di pelayanan pada saat kita praktek melalui reflektif proses. Ya, bagaimana proses reflektif yang dilakukan pada saat kita belajar di pelayanan. Ini ada model for reflection dari GIP bahwa kita itu harus tahu mendeskripsikan what happened. Ini juga apa yang terjadi itu ternyata kita perlu latihan karena banyak sekali teman-teman perawat itu hanya rutinitas gitu loh. Apa yang kamu lakukan, tujuannya untuk apa yang terjadi itu perlu dilatih ternyata. Ya, jadi latihan fokus di sini. Apa yang dirasakan? Jadi what are you thinking and feeling? Jadi apa yang dirasakan itu juga perlu dilatih ya. Melalui clinical supervision kayaknya kita bisa untuk melatih ini. Kemudian evaluation ya. Jadi apa yang terjadi, apa yang baik, apa yang salah dari experience itu. Kemudian apa yang what change can you make on the situation? Apa sebetulnya yang terjadi atau masalah yang muncul pada saat kita praktek klinik. Kemudian conclusion, what could you have done? Jadi apa yang kamu sudah lakukan? Kemudian action plan. Jadi apa yang perlu diperbaiki di dalam melakukan sebuah praktek klinik yang lebih baik. Dalam clinical supervision itu ada 3 konteks ya. Ada konteks manajerial, jadi di situ bagaimana memenuhi clinical standard dari para perawat, kemudian clinical procedure, kemudian bagaimana employment policy, jadi peraturan-peraturan yang ada di situ, itu juga bisa di dalam konteks manajerial. Kemudian bagaimana menganalisis dari pekerjaan-pekerjaan, kemudian juga workload management. Jadi bagaimana manajemen itu bisa mengatasi workload ya, pekerjaan yang berlebihan. Clinical supervision itu bisa merupakan suportif ya. Jadi bagaimana kesejahteraan pada saat melayani, kemudian bagaimana kesehatan dari para pekerja, bagaimana peer support dan counseling. Ya, ini juga dilihat oleh pada saat clinical supervision.
Kemudian ada educational, jadi bagaimana education itu dijalankan, bagaimana di dalam training-training dalam pelayanan itu dilakukan, bagaimana mentorship yang terjadi, bagaimana preceptorship, bagaimana personal development, bagaimana planning untuk peningkatan education, dan bagaimana riset itu dilakukan. Jadi kalau kita lihat di dalam pelayanan itu jangan lupa ya, kita punya preseptor. Preseptor itu adalah perawat yang sudah dilatih untuk membuat sebuah paket pembelajaran untuk mahasiswa supaya mencapai kompetensi. Dan jangan lupa di situ ada pasien, ada mahasiswa, dan ada clinical teacher gitu loh. Jadi ini sebuah situasi mekanisme yang tidak mudah ya. Kita perlu mengclearkan ya apa perseptor yang harus paket-paket pembelajaran yang dibuat oleh perseptor itu bisa dipakai mahasiswa untuk bisa belajar bagaimana merawat pasien. Juga clinical teacher di sini bisa membuat bersama-sama perseptor untuk bisa melayani pasien. Jadi pasien itu di situ dilayani oleh perseptor, oleh student, oleh clinical teacher. Ini situasi yang tidak mudah. Domain of supervision di sini adalah performa dan development. Jadi bagaimana mengembangkan performa dari perawat yang ada di pelayanan. Ini penting sekali karena perawat yang tidak ada peningkatan kemampuan itu adalah stres sendiri. Bagaimana menjadi perawat sudah 5 tahun tapi tidak ada peningkatan kemampuan, itu sumber stres. Sehingga memerlukan sistem ini untuk pengembangan kemampuan di rumah sakit. Clinical governance, jadi ada kebijakan dari kaitannya dengan bagaimana pemerintah meningkatkan quality of care. Di sini adalah merefleksikan apa yang terjadi pada praktek. Sebetulnya apa sih yang terjadi pada praktek itu? Karena kan kita sekarang membuat standar itu dari kita, dari apa yang kita lakukan di rumah sakit, bukan sebuah standar yang tidak bisa diaplikasikan. Ini penting sekali di dalam clinical supervision, belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan itu bukan sesuatu yang menakutkan dan mematikan, tapi kesalahan itu sesuatu yang harus kita pelajari. Kemudian membuat keputusan tentang pelayanan yang lebih baik, itu penting sekali di dalam di pelayanan. Kalau kita lihat dari pengertian clinical supervision, itu adalah as a formal, systematic, and continuous process of professional support and learning. Jadi walaupun kita sudah praktek, walaupun kita sudah jadi pekerja, kita membutuhkan sebuah sebuah support dan learning untuk bisa meningkatkan kemampuannya supaya kita bisa lebih baik dan lebih bahagia. Jadi ini bagaimana nurses praktek kemudian dikembangkan melalui diskusi yang teratur, kemudian dengan sejawat yang sudah lebih berpengalaman untuk bisa meningkatkan otonomi, kemudian pengambilan keputusan, kemudian nilai-nilai individu yang dikembangkan. Jadi clinical supervision itu bagaimana mensupport supaya perawat bisa lebih belajar lebih baik di setiap pengalaman yang dialami. Setiap pengalaman itu improvement. Setiap pengalaman itu ada kesadaran tentang sesuatu yang harus ditingkatkan. Sehingga dia mempunyai nilai-nilai yang dikembangkan di dalam pelayanan. Ini hasil penelitian saya oleh seorang perawat. Saya rasanya bekerja dari pagi sampai jam 14, sampai tidak sempat istirahat dan makan.
bekerja dan terus bekerja. Tetapi mengapa pasien tetap mengatakan bahwa perawat judes dan tidak menyenangkan? Dan kadang dokternya protes kurang cepat mengatasi pasien. Ini sebuah situasi yang harus ada sistem bagaimana perawat menyadari bahwa apa yang perlu ditingkatkan dari kondisi seperti ini. Jadi supervisi klinis adalah satu cara untuk mensupport perawat, mempertahankan kompetensi perawat dengan cara antara perawat bertukar pengalaman dalam praktek sehari-hari. Jadi kita sharing experience. Fungsi dari supervisi klinik menurut Proctor 1986 adalah fungsi formatif atau edukasi. Di sini adalah proses edukasi untuk mengembangkan keterampilan dan pemahaman profesi. Jadi fungsi clinical supervision yang pertama adalah fungsi formatif atau edukasi. Jadi ini secara formal dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perawat. Kemudian ada fungsi restoratif atau suportif. Di sini dapat berhubungan secara profesional, hubungan terapeutik ya. Jadi antar teman yang berpengalaman dan yang baru itu ada hubungan profesional ya. Karena kita menurut kode etik itu perawat yang punya pengalaman, yang punya pengetahuan itu harus dibagikan kepada temannya. Kemudian mempertahankan kestabilan emosi ya. Jadi perawat itu perlu disupport gitu supaya emosinya tuh stabil. Kemudian mengatasi stres dan mengontrol situasi. Ini fungsi dari clinical supervision. Jadi bukan hanya meningkatkan pengetahuan, tapi bagaimana emosinya stabil dan bagaimana bisa mengatasi stres dan mengontrol emosi. Fungsi normatif ya atau manajerial adalah supervisor menolong perawat untuk mengembangkan standar keperawatan. Jadi melalui clinical supervision ini standar keperawatan itu bisa diciptakan dari apa yang terjadi pada perawat. Nah, ini ada berbagai macam clinical supervision yang bisa dikembangkan di pelayanan, yaitu self-clinical supervision, one-to-one clinical supervision, group clinical supervision, networking clinical supervision. Ya, sementara itu untuk awal, semoga bisa dicoba untuk kita pikirkan dan kita terapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.